Karena berjalan tanpa data bagaikan berjalan tanpa cahaya. Wih. Gitu. Selamat datang kembali di An Insight, sebuah podcast yang membawakan insight-insight untuk teman-teman marketer persembahan Ayan Consulting bersama saya Andin Rahmana. Dan saya Anissa. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita. Kalau kemarin kita sudah ngobrolin tentang marketing fundamental, Betul. setelah itu brand equity, Ya. dan terakhir kita lagi bahas tentang bagaimana cara mengecek brand equity. Salah Betul. satunya dengan Riset. riset. Nah, riset-riset ini tuh terdengar menakutkan buat sebagian Iya, orang gitu ya, betul. karena ribet gak sih? Ribet, mahal. Lama lagi durasinya gitu ya. Iya. Tapi sejauh yang pernah kita jalankan, bikin riset itu yang paling cepat 3 hari 3 hari, betul. Jadi, langsung jadi gitu Jadi. kan. Dan buat teman-teman sekalian yang merasa riset itu susah, bahkan yang instan pun bisa betul. gitu ya. Tapi ada banyak modelnya dan tetap perlu kita jalankan biar kita itu menjalankan marketing berbasis data, Ya. bukan hanya asumsi belaka. Atau tebak-tebakan. Iya. Gitu. Karena kita suka menjadi si paling ngerti audiens nih. Nah, ya kan? itu dia. Padahal audiensnya nggak gitu ternyata. Iya, sotoy ya kan. Emang biasanya kadang-kadang kita merasa yang sudah mengenal audiens, tapi ternyata bukan itu yang mereka maksud. Nah, kalau kita nggak pernah ketemu sama audiensnya, kita jadi nggak kenal dan kita tidak bisa jadi relevan atau menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tak kenal maka, Kenalan. iya. Jadi kalau dulu Mbak, waktu aku kuliah S1, Mm, dosennya itu bilang bahwa kan waktu itu belum ada Google Form gitu-gitu ya. Iya. 15 tahun yang lalu. Berapa sih? Masih ini nggak sih, kita nyatet sendiri Betul, gitu nggak sih? 16 tahun yang lalu gitu Iya. kan. Riset yang sangat disarankan waktu itu adalah turunlah ke lapangan, ketemu langsung. Kalau kita mau megang brand sikat gigi, pasta gigi, ya ketemu langsung sama ibu-ibu, Hmm. ngobrol langsung sama ibu-ibu, main ke rumahnya, Hmm. lihat apa yang ada di rumahnya. Ada di displaynya tuh ada brand apa aja Betul, gitu ya. gitu kan. Nah, biar kita benar-benar kenal gitu. Dan sehingga ketika kita bilang, Bu, ini tuh bikin gigi putih, nyambung nggak sama si ibu itu bikin putih? Atau jangan-jangan ibu itu mikirnya, kalau kesehatan gigi anakku itu nggak bagus, nanti ngaruh loh ke kepintarannya. Nah, nanti mahal loh ke dokter giginya gitu kan. Nah, insight-insight itu tidak akan pernah kita dapatkan kalau kita tidak pernah secara Bertemu langsung. Betul. Nah, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membantu para marketer untuk bisa membuat riset ini, dari yang paling sederhana sampai yang paling ribet. Paling ribet ya. Nah. Sebenarnya nggak ada yang ribet. Ya. Ya, tergantung dari kita menjalaninya seperti apa. Betul. Ini hal-hal yang paling disayangi dari kuliah, yaitu mata kuliah metode penelitian, riset kuantitatif dan kualitatif ya. Kalau waktu aku di S2 itu adalah mata kuliah wajib gitu ya bagi orang marketing, adalah market research, marketing research dan metode penelitian marketing itu ada khusus. Nah, betul. Gitu. Dan ini nyambung dengan metode yang pertama ya dalam kita melakukan penelitian terhadap market ya. Yang paling gampang, tapi nggak bisa dibilang sederhana juga, yaitu adalah metode survei. Gitu. Jadi metode survei ini memang metode yang kita nggak ketemu langsung nih Mas sama customer. Ini kelemahannya. Tapi kelebihannya adalah dalam satu waktu kita bisa langsung sebar kuesioner ke banyak sekali customer. Kalau dulu kita harus datang langsung, jebarin gitu ya, langsung datang, mungkin berdiri di depan tokonya, berdiri di depan outletnya untuk nanyain satu-satu. Kalau sekarang sudah ada online platform, bisa lewat community juga, jadi itu bisa sangat cepat sekali mendapatkan responden. Terakhir kita membantu Bank Syariah Indonesia ya Mas ya, mendapatkan 2.000 customer di 3 hari terakhir. Waktu 3 hari. Termasuk insight-insightnya juga. Kita melakukan metodenya dengan quick survey. Kenapa bisa 3 hari? Kok cepet banget? Karena memang pertanyaannya hanya 3 dan itu simple question. Jadi teman-teman marketers yang mau melakukan riset customer, misalnya contoh pengen tahu apa sih bank yang ada di benak audiens, ada nggak bank kita masuk ke sana? Kalau kamu pilih bank, itu bank yang kayak gimana yang kamu pilih? Kita kasih option-optionnya, questionnaire udah kita develop sesuai dengan kebutuhan brand.
cepet banget Mhm. dapatnya. Cuman memang hanya 3 pertanyaan kalau dalam 3 hari. Kalau Ya. misalnya pertanyaannya banyak, titipan dari manajemennya banyak, ada 20 pertanyaan Heeh. masalah, ya mungkin Nggak nggak bisa bisa untuk secepat seharian, itu. 2 hari, 3 hari ya. Betul. Tapi mungkin butuh waktu, at least 1 bulan, 2 bulan lah Yes. gitu. 3 hari itu sudah sama ngolah datanya ya, Mbak, ya? Termasuk olah data Iya. gitu. Nah, tapi artinya survei ini juga nggak bisa sembarangan gitu Mhm. ya, karena setiap pertanyaan yang akan kita tanyakan harus memenuhi tujuan tertentu. Betul, harus clear dulu masalahnya apa. Kayak bikin skripsi, tesis itu kan harus clear dulu rumusan masalahnya apa ya. Betul, apa yang mau dicari tahu. Jadi Iya, kalau kita cuma di Twitter bikin polling A atau B di IG story itu belum bisa kita sebut sebagai survei betul, sebenarnya ya. betul. Tapi memang setidaknya kita desain dulu pertanyaannya apa, menjawab objektif yang mana, dan untuk menjawab masalah yang seperti apa. Ya, dan jangan sampai salah juga dari sisi responden Hmm, gitu. Karena artinya biasanya kalau di survei atau di kuesioner itu kita selalu kasih screening atau yes. filter apakah dia termasuk kepada market kita atau bukan. Mhm. Karena jangan sampai kita mensurvei yang itu bukan market. Jadinya Ya, nggak menjawab masalah betul. Karena gitu. bukan mereka dan yang kita sasar, dan itu tidak mewakili ya, Betul, tidak betul. merepresentasikan siapa yang ingin kita target Ya, gitu. Nah, kalau buat mau melakukan survei ini sebenarnya kita juga harus tahu juga apa yang mau kita teliti ya, misalnya customer behavior, betul. interest gitu ya, brand awareness, brand recognition dan seterusnya. Iya, termasuk kayak brand recognition itu juga bisa dengan survei ya. Contohnya Hmm, misalnya kita kasih sebar gitu ya, ya, logonya kita samarkan, audiens tahu nggak, entar dia ya, pilih nih ini brand apa, itu ya, juga bisa lewat survei ya, sebenarnya. Atau misalnya kayak tadi pengen tahu, orang itu, customer itu lebih suka berinteraksi dengan perbankan itu lewat apa sih, WhatsApp kah atau lewat channelnya ya. email, Heeh. nanti kita lihat paling banyak itu di mana gitu, Ya, itu bisa lewat survei juga. ya. Nah, untuk teman-teman sekalian yang mau bikin survei, biasanya kan limitasinya pendek nih, Mbak. Betul. Campaign-nya kalau bisa briefnya hari ini, jalannya kemarin gitu ya. Iya. Deadline-nya itu mepet sekali gitu. Padahal kita butuhnya cepat sekali. Mhm. Ada minimalnya nggak sih jumlah orangnya yang harus kita dapat berapa? Dan ada rekomendasi tools nggak buat melakukan Iya, itu? kalau tools kan udah banyak banget Ya, ya yang membantu. Biasanya kayak Jakpat atau ada T-Survey ya, dari Telkomsel, ada Populix Populix. ya. Kita kasih tahu aja tuh ya tools-tools itu yang membantu gitu ya. Tapi yang jelas responden itu tergantung populasi juga sebenarnya. Mhm, Kalau misalnya secara ilmiah, kita harus tahu dulu populasi dari market kita itu berapa. mhm. Misalnya kita mau sebar di seluruh Indonesia, kemudian yang memang Gen Z aja, yang dia juga misalnya penyuka drakor misalnya. Nah, itu kan Ya, kita bisa lihat dulu population-nya. ya. Tapi kalau kita nggak tahu sampel population, biasanya yang paling general itu di 100 Mhm, respondents mhm, gitu ya. Atau biasanya nanti dilihat dulu jumlah kuesionernya berapa, ya. nanti kita kalikan dengan rumus tertentu, itu bisa tepat. Ya, Gitu. jadi kami telah mensurvei 100 orang, dari family Hmm, 100 itu minimal udah udah memenuhi terpenuhi ya, ya. 100 ya. Ya, coba tanya dosen marketingnya. Biasanya kalau kurang dari 100 kayak itu no valid gitu ya, Ya, belum valid gitu. itu dia teman-teman sekalian. Jadi boleh kalau mau disebar ke grup WA, mau Betul. disebar ke grup konsumen Hmm, gitu ya, atau ke database konsumen gitu. Tapi jangan lupa tadi harus memenuhi filter tertentu atau syarat-syarat tertentu sehingga respondennya ini dinilai valid. betul. Oke. Oke, nah itu dia yang pertama, survei. Jadi teman-teman sekalian, setiap kali kita mau bikin campaign sebaiknya survei, karena kalau tidak ada data, akhirnya kita jadi perang opini, Ya, gitu betul. ya. Ah, masa sih kata manajemen, kan kami yang lebih paham. Kan Pakai insting. iya, gut feeling kami bilangnya begini gitu ya. Tapi kan kita harus validasi karena data akan membuktikannya gitu, Betul. hasil yang terbaik seperti apa. Itu yang pertama. Oke, yang kedua itu yang ini lebih menarik dibandingkan survei menurut aku. Heeh. Kenapa? Karena ini udah ada interaksi langsung dengan Hmm. customer. Kalau survei tadi kan kita bisa titip siapapun ya, Ya, tolong dong sebarin, ya. tolong dong isiin gitu ya. Tapi kalau FGD, Focus Group Discussion, itu Mhm. kita bisa langsung berinteraksi gitu. Hmm. Jadi artinya biasanya metodenya adalah kita invite yang Ya. itu mewakili market kita atau customer kita. Hmm. 5 orang biasanya, paling paling general tuh 5 sampai Ya. 6 orang. Di dalamnya ada reviewer, interviewer, sorry, ada interviewer sama ada observer. Jadi Hmm. interviewer yang kasih pertanyaannya, Ya. observer itu yang ngelihat responsif mereka Hmm. gitu. Aku pernah nih Mas, pengalaman ikut FGD dari sebuah brand,
dia nggak kasih tahu brandnya sih ya, karena memang masih tertutup antara make up pas skincare. Jadi situ ada cewek-cewek seumuran semua. Umurnya mungkin saat itu aku masih 24 tahunan, 24, 25. Semuanya ngomong, aku sukanya gini, aku nggak suka kalau misalnya make up sama skincare tuh nyatu, harus beda. Kalau make up, skincare. Aku sukanya warna packagingnya tuh yang kayak gini. Nah itu ada interviewernya, ada observernya, dan jawaban satu sama lain itu bisa saling berpengaruh gitu. Oh ya, aku sepakat tuh. Oh aku nggak suka tuh. Nah itu kelihatan gitu. Dan ini juga yang pernah kita lakukan, Mas, ya dengan salah satu universitas ya. Nah, kita ngobrol dengan Dede anak kelas 12. Dede usia 16 17 kali ya. Iya, yang setengah umur kita ya. Setengah umur kita, benar. Karena kalau misalnya kita mau buat campaign message ke umur tersebut dari jauh, hanya melihat dari jauh itu kayaknya nggak clear, benar, nggak clear, nggak kena, dan kita hanya raba-raba. Betul. Ujung-ujungnya kontennya buat milenial, padahal ini buat Gen Z. Betul. Gitu. Jadi akhirnya kita melakukan FGD kan, ngobrol sama dede-dede ini. Akhirnya kita ngerti apa sih keresahannya mereka. Mereka tuh kalau pilih kuliah tuh pengen yang kayak gimana. Mereka nggak suka kampus tuh yang kayak gimana. Mereka khawatir dosen itu killer atau galak, takut kakak kelasnya kenapa. Dan yang paling penting dapat insight lebihnya adalah mereka khawatir masa depan. Betul. Aku kerja apa nanti ya? Kakak-kakakku aja ternyata susah dapat kerja. Gimana dong? Kampus bisa nggak menyelesaikan masalah aku ini? Akhirnya kita bikin campaign dari situ. Betul. Future profesional sejak semester 1 gitu kan ya. Karena teman-teman sekalian, kalau kita tidak kenal dengan apa yang dia pikirkan dan keresahan yang selama ini dia utarakan gitu ya, kita hanya menduga, akhirnya nggak akan fit dengan objektif. FGD ini enaknya adalah kita bisa melihat respon dari banyak orang langsung. Emotionnya, keresahannya tuh kelihatan gitu ya. Apalagi kalau conduct FGD-nya ini offline. Online boleh, bisa. Tapi kalau offline tuh lebih enak lagi, bisa lebih cair gitu ya. Jadi bisa dapat insight-insight. Kalau kita pakai survei, mungkin kita hanya mendapat jawaban-jawaban yang sifatnya dari pertanyaan tertutup. Ya atau tidak dan pilihannya dia. Tapi kalau FGD, kita benar-benar bisa dapat insight baru. Betul. Bahkan ada pertanyaan yang bisa jadi nggak kita siapin sebelumnya, kita keluarin karena ada respon dari audience atau customer itu pas saat on the spot gitu. Ya, betul. Jadi karena topiknya bisa melebar ya dari topik utama, ternyata ada respon tambahan nih yang menarik juga untuk kita ulik secara lebih lanjut. Betul. Oke. Nah, apa yang menjadi plus minusnya nih Mbak buat FGD? FGD ini pasti karena kita ngumpulin beberapa orang, pasti akhirnya butuh waktu untuk menyamakan gitu ya. Terus yang kedua, ini bisa plus bisa minus karena banyaknya orang ini bisa dapat insight langsung dari banyak kepala, tapi bisa juga jawaban satu orang mempengaruhi jawaban yang lain. Betul. Kadang-kadang ada yang kayak gini juga, Mas, sama kayak dia, gitu. Sama kayak dia. Nah itu kita nggak tahu nih, sama ini beneran sama atau memang ada yang dia pendam karena takut dipersepsikan oleh teman-temannya. Nah itu yang biasanya jadi kekurangannya FGD ya. Tapi artinya sebagai marketer juga kita perlu belajar tekniknya untuk bisa menggiring pertanyaan satu ke yang lain dan probing gitu ya, mendalami dari sub pertanyaan apa yang mungkin muncul, dan itu mungkin dari luar rencana kita sebenarnya. Betul. Dan memang kita sebagai interviewer atau mungkin ada observernya nggak boleh judgement apapun gitu. Jadi harus netral sehingga mereka mau jujur gitu ya. Yes, itu dia. Nah, teman-teman sekalian, kalau memang waktunya tadi lebih panjang tapi ingin dapat yang lebih berkualitas secara insights gitu ya, lebih mendalam, maka jawabannya adalah FGD. Tapi tadi kalau pengen cepat ya survei gitu ya, meskipun tidak bisa terlalu dalam. Nah, jadi tambahan sedikit, Mas, FGD ini biasanya cocok untuk rumusan-rumusan yang sifatnya eksplorasi. Kenapa? Kenapa why? Jadi pertanyaan why. Kalau di survei itu sifatnya tertutup, pilihan, opsi gitu ya. Tapi preferensi. Kalau FGD ini lebih explore why gitu. Oke, itu dia teman-teman sekalian. Jadi yang pertama tadi kita perlu waktu cepat, silahkan pakai survei dan tentukan pertanyaan sesuai dengan objektifnya dan masalah yang ingin diselesaikan, pastikan audiensnya juga memenuhi syaratnya. Yang kedua, kalau FGD, silakan disiapkan pertanyaannya yang bisa mengeksplor gitu ya, alasan dibalik orang mengambil sebuah keputusan atau mempertimbangkan sebuah pilihan. Gitu. Tapi memang minusnya adalah agak susah kalau mau menyatukan banyak orang dalam satu waktu. Gitu, ya.
Yang ketiga. Yang ketiga sebenarnya hampir mirip dengan FGD, tapi ini namanya in-depth interview atau EDI ya, kita sering sebut. Nah, in-depth interview ini one on one atau in person langsung gitu ya dengan respondennya. Dan biasanya nggak hanya untuk customer, tapi biasanya kalau kita pengen neliti internal dari sebuah brand, perusahaan, itu juga pakai EDI, oke gitu ya. Nah, IDI ini biasanya lebih deep lagi, Mas, dibandingkan FGD karena one on one tadi. Betul. Dengan adanya one on one ini, kita jadi bisa lebih original ininya, pendapat-pendapatnya dibandingkan tadi FGD kan mungkin berpengaruh satu sama lain. Tapi kalau sendirian itu langsung gitu original. Betul. Ini yang kita lakukan sebenarnya di LPTUI waktu kita melakukan research untuk repositioning ya. Jadi yang kita lakukan EDI itu bukan cuman klien, bukan dari customernya LPTUI aja, tapi juga dari sisi firmnya, dari sisi LPT-nya internalnya sendiri, BOD, manajemen, kita ikut interview gitu ya. Dari situ benar-benar kelihatan ya, ada hal yang sama nggak apa yang diucapkan BOD antara BOD satu sampai dengan manajemen satu dengan manajemen yang lain gitu ya. Akhirnya kan ketemu ya garis merahnya. Terus habis itu kita juga dapat insight mendalam, entah dari klien, kenapa klien mau pakai LPTUI, mau bekerja sama dengan LPTUI, apa yang mereka pertimbangkan, itu dapat insight banget dari situ gitu. Nah, itu pun perlu waktu juga ya, karena prosesnya pasti akan lebih panjang. Kalau tadi kan FGD mungkin 1 jam dibagi berenam gitu ya. Kalau ini satu orang ya bisa 30 sampai 60 menit 30 sampai 60 menit. Makanya yang terjadi adalah saat kita IDI menyesuaikan waktu itu super sulit banget, apalagi dengan manajemen, dengan klien yang juga sama-sama base-nya adalah perusahaan gitu ya, bisa sebulan lebih gitu ya Mas ya, itu pun udah bagi-bagi schedule sebenarnya. Interviewernya udah beda-beda gitu ya. Tapi puas dengan hasilnya karena benar-benar insight-nya dapat banget, apa yang ada di internal kita jadi ngerti gitu. Jadi kita sama juga terhadap customer ketika kita menangani klien, teman-teman marketplace mungkin menangani klien ya, kita juga nggak bisa berjarak nih, harus deketan, harus ngobrol gitu. Nah, jangan-jangan teman-teman marketer selama ini belum pernah menggali apa yang dipengen sama head of marketingnya apa sih, yang dipengen sama CEO-nya apa sih, COO-nya apa sih gitu. Karena kita selama ini berasumsi ya, yang penting saya jalanin campaign dengan bagus gitu, tapi menjawab enggak objektif utamanya. Jangan-jangan kita arahnya kemana, manajemen pengennya kemana. Kalau kita sudah bisa align itu semua, akan jauh lebih mudah untuk kita dalam merangkai strategi komunikasi yang mau kita bawa. Ini yang kita lakukan juga di universitas yang kita handle ya Mas ya. Bahwa kita selalu ada istilahnya 1 hour with siapa? 1 hour with Kaprodi. Karena masing-masing produk, services itu punya keunikan, punya message tersendiri. Yang gitu kita sebagai marketer harus tahu gitu ternyata. Gitu. Nah, sama juga ya untuk teman-teman sekalian yang punya tim produk. Oh, lini produknya banyak nih, bisa ke product manager, bisa ke brand manager, jadi nggak cuma ke atas ya, tapi bisa juga ke sejajar, ke teman-teman manajer yang lain, karena punya keunikan di setiap produk ini harus bisa dikomunikasikan dengan tepat. Nah, tinggal IDI aja. Betul. Nah, meluangkan waktu ya. Iya, tapi memang akan makan waktu, tapi kita yakinkan teman-teman sekalian bahwa waktunya akan kembali dalam bentuk yang sangat bermanfaat. Yaitu insight yang mahal. Itu dia ya. Nah, untuk yang ketiga itu in-depth interview. Dan yang terakhir, ini yang saya suka sekali. Karena cepat, datanya udah ada. Kita nggak perlu nyari lagi dulu gitu ya. Hanya perlu memberi perintah yang tepat. Dan ini zaman sebelum ada AI pun kita sudah menjalankan ini. Namanya social media listening. Nah, banyak toolsnya gitu ya. Tapi sebenarnya orang itu kan sukarela ataupun dengan sadar ataupun tidak sadar itu membagikan pengalamannya atau pendapatnya tentang sebuah brand, tentang kompetisinya atau tentang industrinya. Gitu ya. Oh, susu ini lebih enak daripada susu ini misalnya gitu ya. Kentang goreng dari fast food ini lebih enak daripada kentang goreng ini. Fast food yang ini es krimnya gampang cair dan seterusnya gitu. Fast food yang ini ayamnya lebih enak gitu. Nah, atau ada isu-isu yang sensitif di balik satu brand gitu ya. Nah, kita hanya perlu memasukkan kata kunci yang tepat. Misalnya kalau kita cuma masukin kata kunci brandnya doang, saya ketik Telkomsel gitu misalnya. Wah, yang akan keluar banyak sekali. Tapi kan kita harus pakai operator, kalau matematika itu ada operator logika ya. And dan or. Gitu. Telkomsel N mahal. Telkomsel N sinyal.
Telkomsel or T-Cell and sinyal gitu kan. Nah, jadi opsi-opsi nama kalau dulu tuh masih zaman pegang Carrefour itu Carrefour dan Carrefour K-E-R-F-U-R Oh, dan karena orang-orang nulisnya beda-beda tulisnya juga beda-beda ya. dan C4 gitu ya, Carrefour Oh gitu. iya benar. Itu variasinya harus kita taruh N sayur. Hmm. Variasi kata brand N buah gitu ya. Oh, buahnya seger, oh buahnya pilihannya banyak, oh buahnya lebih mahal. Nah, itu. Selain nanti kita bisa petakan tuh berdasarkan dari segi produk, dari segi pricing, service, people, promotion dan yang sebagainya. Oh, iklannya tidak etis misalnya gitu. Kalau memang kita ingin menggali dari situ. Nah, artinya teman-teman sekalian, ini paling enak memang ada di sebuah platform yaitu X atau Twitter dan TikTok Iya. ya. Karena kalau kita ketik nanti keluar semua tuh. Iya, betul betul. Mungkin kalau misalnya brandnya punya outlet, punya toko atau punya tempat, bisa juga cek di Google Business Review ya sebenarnya ya. Adakah sentimen positif, negatif atau netral yang customer kasih gitu ya. Itu juga lebih valid ya Mas ya untuk lihat sentimen. Dan sekarang online shop pun, GoFood dan GrabFood pun sampai ke OTA, Traveloka, Agoda dan sebagainya itu sekarang semua sudah punya review gitu. Bahkan Goodreads aja atau film-film Letterboxd gitu-gitu tuh kan itu udah bisa di-review ya. Tapi masalahnya Mas, kalau manual tuh kan kayaknya susah ya. Panjang, ada nggak yang otomatis yang bisa lebih cepat nge-grab datanya, toolsnya? Ada banyak. Kalau di Indonesia ada MediaWave, ada No Limit, ada Sonar gitu-gitu ya, Kaizen dan banyak lagi. Kalau di luar ada Brand 24, Brand Mansion, Smelt Water dan seterusnya gitu. Tapi artinya silakan disesuaikan dengan budget dan dengan kebutuhan ya kan. Tapi artinya kita kemarin juga menjalankan ini ya Mbak ya dengan BSI misalnya gitu. Akhirnya orang bilang BSI itu asosiasi kata yang keluar itu apa? Betul. Ya, hasilnya kemarin, lagi positif nih karena kehadiran Bion. Kan gitu ya. Bion ini lagi waktu di bulan-bulan itu muncul, dia ternyata positif karena menggantikan nggak menggantikan sih, tapi berbenah pada aplikasi yang sebelumnya mungkin ya. Nah, itu dia. Jadi teman-teman sekalian, memang di media sosial itu rancu, ya ada buzzer, ada bot dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau kita pakai tools ini sudah bisa didetect gitu ya, karena ada pola sebenarnya yang bisa dicari di situ. Dan yang paling penting adalah kita tentukan dulu nih periode pengambilannya kapan, terus kata kuncinya apa, persentase sentimen positif, negatif dan netralnya seperti apa gitu ya, sehingga nanti ketika kita laporkan bisa dipertanggungjawabkan data. Sedikit tentang social media listening Mas. Sebenarnya yang aku tahu social media listening itu dulu banyaknya dipakai di pemilu atau politik. Kalau nonton di Metro TV, di TV suka ada sentimen paslon 1, 2, 3 sekian. Pas sentimen dari profilnya tokoh ini yang keluar muncul keywordnya apa. Sebenarnya itu kerjanya social media listening. Betul, betul. Nah, cuman sekarang brand juga masuk ke situ, bukan hanya politik aja. Gitu. Artinya kebutuhannya banyak sekali karena datanya sudah ada di sana. Kalau survei kan kita harus ngetokin pintu lagi gitu ya. Tapi kalau ini sudah ada datanya, menunggu untuk kita pancing dengan kata kunci yang tepat dan dikelompokkan habis itu. Oh, pricing masuk sini semua. Kata kuncinya mahal, murah, dapat banyak dan seterusnya gitu ya, berhubungan dengan harga atau dengan volume dari produknya gitu, atau tadi etis tidak etis, ramah tidak ramah gitu ya dan seterusnya. Teman-teman sekalian silakan dicoba keyword apa, silakan di testing sampai nanti kita bisa bawa ini sebagai insight ke manajer. Betul. Itu dia teman-teman diskusi kita. Jadi sebenarnya riset itu tidak mahal, tidak sulit, dan tidak lama. Betul. Selama kita tahu harus pakai riset yang mana dan memang invest waktu. Ya, untuk mengolahnya. Apalagi sekarang sudah banyak tools yang bisa mempercepat proses ini. Kalau aku bisa bilang insight-nya adalah riset itu harus, Mas. Harus. Bukan masalah budget apa enggak. Riset itu harus. Kalau misalnya budget kita terbatas, tinggal pilih metode yang kita bisa penuhi, kita bisa sesuaikan. Kalau nggak ada budget, ya tadi kayak social media listening bisa kita lakukan, analisis di digital bisa kita lakukan. Sebenarnya survei pun juga kalau memang dari internal in-house-nya bisa
develop questionnaire, sebar dengan cepat, sebenarnya juga itu murah-murah aja gitu, Betul. nggak harus dengan budget besar. Betul. Jadi itu wajib sebenarnya ya. Itu dia teman-teman sekalian, karena berjalan tanpa data bagaikan berjalan tanpa cahaya. Itu Keren dia. banget. Kita rangkum insight hari ini. Insight yang pertama adalah untuk survei. Teman-teman sekalian silakan lakukan bila ada kebutuhan dalam waktu cepat tapi tidak terlalu dalam dengan jumlah responden minimal 100 dengan tools-tools yang teman-teman sukai. Yang kedua, kalaupun mau FGD, ini enak sekali karena waktunya singkat ya, lebih hemat waktu dibandingkan IDI, tapi kita bisa langsung ketemu customer dan bisa langsung dapat insight apa yang disampaikan oleh customer itu. Yang selanjutnya, In-depth interview itu lebih dalam lagi dibandingkan FGD. Cuman problemnya adalah waktu yang mungkin harus menyesuaikan satu orang per satu orang. Dan jawabannya biasanya kalau satu orang tidak bias. Jadi ini lebih valid biasanya gitu. Dan terakhir social media listening. Yaitu kita bisa menganalisis apa yang dibicarakan oleh audiens di sosial media, apa responnya mereka, sentimennya mereka, sehingga bisa kita kategorisasikan ke marketing mix ataupun ke evaluasi services atau produk yang akan kita lakukan berikutnya, gitu ya. Itu dia teman-teman sekalian. Dan terima kasih sudah mengikuti Insight episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalau teman-teman punya usulan, enaknya mau bahas apa, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Nindra Rahmana. Saya Anissa. Sampai ketemu di Insight episode selanjutnya.